Pemirsa, jumpa lagi dengan saya dalam DBS To The Point. Apa kabar Anda? Senang sekali karena kita sudah bisa ketemu lagi dalam episode ini. Dalam DBS To The Point kali ini, saya sengaja mengundang kembali Singgi Widyastono, anak muda berumur 23 tahun yang menjadi salah satu pendiri Teman Ahok. Saya berharap Anda tidak menganggap siaran ini sebagai siaran ulang. Berkat kerja keras anak-anak generasi digital ini, syarat dukungan minimal untuk Basuki Cahayapurnama, Heru Budi Hartono telah terpenuhi. Senin kemarin mereka menggelar syukuran di markasnya Pejaten, Jakarta Selatan. Mas Singgi, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih kembali Pak Don. Ini yang kedua Anda saya undang ke sini. Kedua kali, betul. Kedua kali. Tapi kali ini tidak selama seperti sebelumnya. Siap. Nah, pemirsa, sebelum kami berbincang lebih lanjut dengan Singgi, kita simak dulu liputan rekan saya berikut ini. Tetap independen Bapak Bila. Potong tumpeng di markas Teman Ahok Pejaten Jakarta Selatan menandai syukuran atas terkumpulnya 533 ribuan kartu tanda penduduk untuk pencalonan pasangan Basuki Cahayapurnama Heru Budi Hartono. Pasangan yang didukung penuh Teman Ahok ini maju lewat jalur independen di Pilkada Jakarta tahun 2017. Sebelum Maret, kumpulan anak muda berusia 20 tahunan ini sebenarnya telah mengumpulkan fotokopi KTP di atas 700 ribuan. Namun karena saat itu Ahok belum menetapkan pasangan, Teman Ahok harus mengecek ulang dukungan warga Jakarta kepada Ahok Heru Budi. Teman Ahok hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk memenuhi syarat minimal yang ditetapkan KPU Jakarta. Meski syarat minimal telah terlampaui, Teman Ahok bertekad mengumpulkan 1 juta KTP untuk Ahok Heru Budi. Kita berpikirnya sih kalau misalnya kita bisa ngumpulin, kalau kita bisa mendukung Pak Ahok dengan suara maksimum, kenapa kita harus berhenti di suara minimum gitu. KTP yang dihimpun tadi nantinya akan disetor ke KPU Jakarta untuk diverifikasi. KPU lalu akan memutuskan apakah KTP yang disetor Teman Ahok memenuhi syarat atau tidak. Mas Singgi, dramatis juga akhirnya pada saat ini sudah terkumpul 532, syarat minimal ya, 532.213 KTP. Sebetulnya yang Anda sudah kumpulkan lebih dari itu. Apa sebetulnya yang kemudian teman-teman rasakan setelah bisa mencapai di tahap ini? Kalau kita cerita dari awal sebenarnya Pak Don, kita mulai dari bulan Juni tanggal 15 2015 sampai bulan Maret di awal itu kita masih pede sekali dengan angka 784 angka 780.000. Betul, KTP. Tapi setelah pertemuan kami dengan Pak Ahok dan Pak Ahok menyatakan bahwa dia akan maju lewat jalur independen bersama Pak Heru Budi Hartono, wakilnya Pak Ahok pesan sama kita, Mas mendingan gunakan formulir yang baru saja karena kita yakin nanti bila ada gugatan karena menambahkan klausa baru ke dalam formulir dalam formulir dari KPU. Betul. Ada klausa baru. Betul, itu ada masalah gugatan takutnya. Oke. Akhirnya kita mengulang kembali pengumpulan pertanggal 8 Maret. Dari 780.000 lalu kemudian Anda mengulang kembali. Mengulang kembali. Untuk buat sesuatu yang lebih benar menurut tuntutan. Betul sekali. Kita akan meminimalkan gugatan. Awalnya tidak ada namanya, calon wakilnya, akhirnya kita buat dengan ada namanya. Oh, ada nama. Oh iya, Heru sudah masuk. Betul sekali. Dan dalam waktu tempo 1 bulan sampai dengan hari ini sudah tercapai 547.000 KTP dukungan. 547 yang masuk ya? Iya, 547.000 KTP. Yang biasanya 500.000 itu didapatkan kurang lebih 5-6 bulan. Jadi Anda bisa lihat, artinya saya bisa lihat perbedaan. Betul. Pengumpulan KTP setelah Ahok Heru mendeklar maju lewat jalur independen dan sebelum. Jadi yang ini 1 bulan sampai terpenuhi sekian, sedangkan yang sebelumnya 780 untuk sekian bulan, bukan? Betul sekali. Kalau 500.000 itu dalam waktu tempo 6 bulan. Nah, 700.000 berarti kurang lebih di bulan Februari kita baru berhasil mendapatkan 700 ribuan. Ini pencapaian yang sangat luar biasa sekali. Pekerjaan 6 bulan dikerjakan dalam waktu hanya 1 bulan. Nah, itu artinya kan masyarakat lebih berperan aktif buat kita. Gini, ada seseorang dari Partai Gerindra mau janji lompat dari Monas. Nah, Habibur Rahman
Saya berani terjun bebas dari puncak Monas kalau KTP dukung Ahok beneran cukup untuk nyalon. Ya. Kalau Mas Singgi lihat begini gimana? Kalau dari kita teman Ahok pribadi tidak menyarankan. Tinggi Monas itu 132 meter. Artinya dia bunuh diri. Dan dalam agama siapapun tidak boleh diizinkan Tidak untuk boleh, bunuh diri. Seperti itu bahasanya. Kalau kita nanti dapat 1 juta, teman Ahok bukan saya saja. Semua akan menagih janjinya Habibur Rahman untuk terjun dari Monas. Jadi bukan tidak mungkin ini bisa dilakukan. Nah, janganlah, itu kan nggak bagus itu. Betul sekali. Jadi saya kira Anda harus bilang jangan suruh Iya. orang terjun dari Monas. Kami memang tidak persilahkan beliau untuk terjun dari Monas. Apa yang membedakan sebetulnya semangat orang mengumpulkan KTP sebelum declare Ahok melalui jalur independen dan setelah? Ya, kalau ditanya, saya sering beberapa kali Beda ketemu. signifikan ya? Iya, sangat signifikan sekali. Mereka sekarang lebih yakin kalau Ahok akan maju lewat jalur independen. Tadinya kan masih ngambang. Sebelum bulan Maret dia menyatakan dia akan maju lewat jalur independen itu, semuanya masih nanti dulu lah, mungkin belakangan saja kalau sudah menyatakan, belum ada nama wakil juga. Nah itu jadi aspek bahwa masyarakat sekarang lebih berani, lebih terang-terangan, mereka lebih yakin, ya itu yang menambah lebih cepat terkumpulnya KTP sekarang. Oke Mas Singgi, kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali.